Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya menyapa pagi ini melalui firman Tuhan dengan tema tetap berdoa saat tidak ada jawaban. Efesus pasal 6 ayat 18 berbunyi demikian. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa saudara harus tetap teguh dalam doa ketika kita tidak mendapatkan jawaban? Ada 4 alasan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, doa yang gigih memusatkan perhatian kita. Saat kita mendoakan permintaan doa berulang kali, itu bukan untuk mengingatkan Tuhan, tetapi justru mengingatkan kita sendiri bahwa Tuhan adalah sumber jawaban kita dan semua kebutuhan kita. Karena Tuhan tidak perlu diingatkan. Jika setiap doa yang kita doakan langsung terkabul, ada 2 hal yang akan terjadi. Pertama, doa justru akan mulai menyakiti kita. Karena terkadang kita berdoa untuk hal-hal yang bukan kehendak Tuhan, atau kita melakukan kesalahan karena kita melihat dengan perspektif yang terbatas. Kedua, kita tidak akan pernah benar-benar mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan, karena Dia hanya akan menjadi mesin penjual otomatis. Setiap kita butuhkan, kita tinggal berdoa, dan hasilnya itu pasti tidak baik. Tuhan ingin kita memikirkan hal yang lebih dari itu. Yang kedua, doa yang gigih akan menjelaskan permintaan kita. Jawaban yang tertunda memberi kita waktu untuk mengklarifikasi dengan tepat apa yang kita inginkan dan menyempurnakan doa kita. Ketika kita terus berdoa kepada Bapa Surgawi kita dan kita mengatakan sesuatu berulang kali, itu memisahkan kerinduan yang dalam dari keinginan yang belaka. Bunyinya, Tuhan, saya sangat peduli tentang ini. Bukan Tuhan tidak ingin menjawab doa kita, Dia pasti melakukannya. Hanya saja Dia ingin kita memastikan apa yang kita inginkan. Hal yang ketiga, doa yang gigih menguji iman kita. Yakobus pasal 1 ayat 3-4 berkata demikian. Ketika iman kita diuji, ketekunan kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Jadi biarlah tumbuh, karena ketika daya tahan kita sepenuhnya berkembang, kita akan menjadi sempurna dan lengkap, tidak membutuhkan apapun. Satu-satunya cara kita dapat bertumbuh menuju dewasa rohani adalah dengan menguji iman kita. Salah satu cara Tuhan menguji iman kita adalah dengan menunda beberapa jawaban atas doa kita. Hal yang keempat, doa yang gigih mempersiapkan hati kita untuk jawabannya. Ketika kita membuat permintaan kepada Tuhan, Tuhan hampir selalu ingin menjawab dengan cara yang lebih besar dari yang kita doakan. Terkadang Tuhan menolak permintaan doa kita karena kita berpikir dan meminta terlalu kecil. Dia ingin memberi kita sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Tetapi pertama-tama Dia harus mempersiapkan kita untuk itu. Jadi Tuhan menggunakan penundaan dalam menjawab doa untuk membantu kita bertumbuh, untuk membantu kita bersiap-siap, dan untuk membantu mempersiapkan kita untuk jawaban yang lebih besar dan lebih baik menurut pandangan Tuhan. Efesus 3 ayat 20 berbunyi demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengetahui kebenaran firman Tuhan. Terkadang kami selalu meminta jawaban doa. Bahkan ketika kami berdoa, rindu selalu ada jawaban pada saat itu juga. Tetapi biarlah melalui firman-Mu ini mengingatkan kami untuk kami tetap berdoa setiap saat, walau tidak ada jawaban yang terlihat saat ini. Terima kasih Bapa.
Kami yakin Tuhan bekerja secara luar biasa, dan kemudian kami boleh memberikan diri kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang memiliki hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, kami terus berdoa untuk gugus tugas relawan, tenaga medis, para dokter yang terus berjuang mengatasi wabah penyakit. Kiranya Tuhan juga menyertai memberkati kehidupan mereka. Terpujilah namamu dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sepanjang hidupku, Dia selalu beriku kemenangan. Gada dan tongkat-Mu yang menghiburku, ku kan